Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syahdanis dengan NIM C0C023008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Arus Barang dan Arus Modal Perusahaan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirma Eka Putra SE, MSc CIKN RCSRS selaku dosen mata kuliah ini tersebut. Sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan berupaya untuk mencapai efisiensi operasional dan profitabilitas yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemahaman mendalam tentang dua arus utama yang menggerakkan seluruh kegiatan perusahaan, yaitu arus barang dan arus modal, adalah hal yang mutlak. Arus barang adalah pergerakan fisik dari bahan baku proses produksi hingga produk jadian sampai ke tangan konsumen. Sementara itu arus modal adalah pergerakan finansial yang membiayai semua aktivitas tersebut, mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran gaji, hingga investasi untuk pengembangan bisnis. Keduanya memiliki hubungan simbiotik. Arus barang tidak bisa berjalan tanpa adanya arus modal, dan arus modal tidak akan menghasilkan keuntungan tanpa adanya pergerakan barang. Oleh karena itu, makalah ini akan mengutas bagaimana kedua arus ini bekerja, saling berinteraksi, dan bagaimana manajemen yang efektif dapat menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Rumusan masalah: 1. Apa yang dimaksud dengan arus barang dan arus modal dalam perusahaan? Yang kedua, bagaimana tahapan dan komponen dari masing-masing arus tersebut? Yang ketiga, bagaimana keterkaitan dan interaksi antara arus barang dan arus modal dalam operasional perusahaan? Yang terakhir, bagaimana manajemen yang efektif terhadap kedua arus tersebut dapat membangun kinerja perusahaan. Apa itu arus barang dan arus modal? Yang pertama, definisi arus barang. Arus barang adalah pergerakan fisik dari bahan mentah produk setengah jadi hingga produk jadi yang siap dikirim ke konsumsi, analoginya seperti aliran darah. Perusahaan yang membawa bahan baku dan mengubahnya menjadi produk yang dapat dijual ini adalah inti dari kegiatan operasional. Definisi yang kedua, arus modal. Arus modal adalah pergerakan dana atau uang yang membiayai semua aktivitas perusahaan. Ini mencakup uang masuk atau pendapatan dan uang keluar atau biaya. Arus modal adalah sistem saraf. Perusahaan yang mengontrol dan membiayai setiap pergerakan yang ada. Keterkaitan keduanya: jelaskan bahwa kedua arus ini tidak dapat dipisahkan. Tanpa arus modal tidak ada dana untuk membeli bahan baku, dan tanpa arus barang, perusahaan tidak memiliki produk untuk dijual guna menghasilkan pendapat. Tahapan dan komponen arus barang atau logistik. Yang pertama, pengadaan atau procurement. Tahap awal di mana perusahaan membeli bahan baku dan pemasok. Ini adalah titik di mana arus barang dimulai. Yang kedua, production. Proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, penyimpanan atau warehousing. Setelah selesai produk disimpan di gudang. Ini adalah tahap penting untuk mengolah persediaan. Distribusi atau distribution, mengirimkan produk jadi dari gudang ke pelanggan. Ini adalah titik akhir dari arus barang. Yang terakhir adalah komponen kunci. Katakan bahwa setiap tahap melibatkan komponen utama, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi. Dari yang saya jelaskan, saya simpulkan, arus barang dan arus modal adalah dua pilar utama dalam sebuah perusahaan. Arus barang yang mempresentasikan kegiatan visi dan produksi hingga distribusi merupakan inti dari penciptaan nilai. Arus modal yang merupakan pergerakan dana adalah enabler atau pemungkin dari sebuah kegiatan tersebut. Keduanya tidak dapat berjalan sendiri dan saling bergantung sama selain. Manajemen yang efektif dan terintegrasi baik dari segi logistik maupun keuangan menjadi kunci untuk mencapai efisiensi operasional, menjaga likuiditas, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.